Pemirsa, gempa bumi berkekuatan 7,3 skala Richter terjadi di perairan Maluku Utara, guncangan meluas hingga Manado, Sulawesi Utara. Dan untuk mengetahui kondisi terkini terkait gempa tersebut, kita bergabung dengan reporter Yuliana Won di kantor BMKG. Ya, Yuil, apakah benar ada potensi tsunami atas gempa yang terjadi di perairan Maluku Utara ini? Ya Wiki, atas pantauan kami memang tadi tepat pada pukul 9.31 pagi tadi terjadi gempa tepat di titik 132 km di Halmahera Barat Laut, di mana ini di Maluku Utara, di mana titik ini menjadi pusat dari gempa yang terjadi pagi tadi. Dan adapun memang untuk potensi tsunami untuk dari BMKG sendiri memang belum mengeluarkan keterangan resmi, namun menurut staf yang saat ini tengah berjaga-jaga dan juga memantau dari radar yang mereka miliki ini di pusat BMKG, memang dikatakan potensi tsunami setinggi 9 cm. Nah, namun untuk intensitasnya memang yang terjadi getaran dari titik pusat gempa itu memang berpengaruh pada beberapa wilayah. Salah satunya adalah di Manado dengan intensitas mencapai 4 mmi. Ini adalah modified Mercalli intensity, di mana di skala 4 ini terjadi getaran yang bisa dirasakan pada penduduk warga di rumah-rumah mereka, di jalanan, namun belum menunjukkan satu kerusakan yang berarti, misalnya seperti kerusakan rumah, bangunan. Dan kemudian untuk antisipasi dari BMKG sendiri juga sudah bekerja sama dengan BNPB, kemudian juga pemerintah setempat dan juga masyarakat sudah diantisipasi untuk berjaga-jaga dan berwaspada akan adanya potensi tsunami. Dan kemudian untuk wilayah yang memang perlu diwaspadai oleh masyarakat di sekitar dari Halmahera Barat ini adalah Kota Bitung, Talaut, Tahuna, dan juga Ternate. Dan memang untuk saat ini kami masih menunggu keterangan resmi dari BMKG terkait mengenai apakah potensi tsunami ini dan juga antisipasi kepada masyarakat setempat di kawasan Halmahera untuk berjaga-jaga atas gempa dengan berkekuatan 7,3 skala Richter ini. Wiki. Bagaimana dengan perakiraan cuaca dari pihak BMKG selama seminggu ke depan? Ya, Wiki, seperti kita ketahui memang saat ini Indonesia juga telah memasuki musim hujan, di mana intensitas dari ringan, sedang, dan lebat. Dan memang untuk perakiraan di beberapa titik misalnya seperti di Kalimantan Selatan juga sudah memasuki intensitas curah hujan yang cukup lebat. Kemudian juga untuk di kawasan Pulau Jawa misalnya seperti di Semarang, Yogyakarta, itu juga menjadi satu titik yang perlu diwaspadai untuk curah hujan yang tinggi. Kemudian untuk di kawasan Jakarta sendiri, menurut informasi yang kami dapatkan dari staf perakiraan cuaca BMKG, yang Lutfi Fitriano mengatakan bahwa untuk di Jakarta, khususnya di kawasan Barat dan Jakarta Selatan, memang akan terjadi intensitas hujan kira-kira pada sore. Selatan memang akan terjadi intensitas hujan kira-kira pada sore menjelang malam hari. Dan juga kemudian untuk himbauan kepada masyarakat dan pemerintah setempat juga sudah diberikan, dan masyarakat memang sebenarnya sudah dihimbau untuk berjaga-jaga pada saat musim hujan ini, karena memang curah hujan yang tinggi bisa berpotensi juga kepada potensi banjir di beberapa tempat. Dan memang untuk seminggu ke depan untuk Jakarta di bagian barat dan selatan memang jadi perhatian. Kemudian di kawasan Bogor dan juga di kawasan Tangerang ini potensi hujannya juga bisa terjadi pada sore menjelang malam hari. Dan juga untuk di kawasan beberapa seperti Bekasi memang tampak seperti berawan. Dan kemudian untuk peringatan dini untuk masyarakat, sebenarnya masyarakat juga bisa mengakses informasi di web dari BMKG sendiri, dan juga untuk masyarakat juga dihimbau untuk berjaga-jaga menjelang musim hujan yang saat ini tengah kita hadapi. Di hujan yang tinggi ini diwaspadai pada bulan Desember, Januari, Februari akan terjadi intensitas hujan yang cukup tinggi. Wiki. Ya, baik Yuil, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tunggu informasi terbarunya. Yuliana Won melaporkan langsung dari BMKG Jakarta.